Hello The Winners, jumpa lagi dengan saya Budionoli, Winmax Property. Kali ini saya akan membahas tentang dua kasus yang lagi hot. Yang pertama adalah kasus Asanti yang rumahnya atau istananya yang di Cinere dibeli oleh Sultan Jember yang katanya ngaku sebagai Sultan Jember. Yang kedua mengenai seorang notaris di Surabaya dengan inisial DC yang menipu puluhan korban hingga kerugiannya lebih dari 67 miliar yang saat ini ditangkap di Polda Jatim. Apa yang bisa kita tangkap dari kedua kasus ini sehingga bisa menjadi pelajaran bagi kita? Mari saya akan bagikan kepada Anda pelajarannya. Yang pertama mengenai kasus Asanti yang rumahnya rencananya katanya akan dibeli oleh orang yang ngaku sebagai Sultan Jember. Kebetulan saya pernah berhadapan dengan orang ini di Surabaya. Cuman waktu itu ngakunya bukan sebagai Sultan Jember, dia pakai nama lain dengan inisial TW ya, dengan tim yang berbeda juga. Ya, tapi ada yang sama yaitu yang si gemuk itu, perempuan yang gemuk pakai jilbab. Modusnya sama yang dilakukan, dia akan membeli rumah. Dia akan mendatangi dan menawar rumah-rumah yang besar-besar, yang harganya puluhan miliar, ya. Dan dia selalu bercerita bahwa backgroundnya dia adalah pemilik dari perusahaan tambang besar, Freeport, dan punya hotel di mana-mana, punya hotel di Jerman dan lain sebagainya. Dan ciri-cirinya selalu sama, yaitu apa? Dia menawar rumah dengan harga fantastis. Bahkan harga yang dibuka oleh pemilik tidak ditawar sama sekali. Bukanya 30 miliar, dia okein 30 miliar. Malah ada yang buka 20 miliar, dia tawar 21 miliar. Loh kok bisa? 1 miliarnya bonus untuk kebaikan dari pemilik rumah. Anda bayangkan. Waktu itu saya mengatakan kepada pemilik saya, pemilik propertinya, saya bilang, seumur hidup saya jual properti, nggak pernah dapat pembeli seperti ini. Yang namanya pembeli itu pasti berusaha untuk nego. Kalaupun dia tidak nego, dia akan berusaha untuk nego di awal. Ya. Apakah ada pembeli yang tidak nego? Ya, pasti ada ya, karena mungkin propertinya sudah dibanting murah sekali, sudah turun harga beberapa kali ya. Tetapi kalau properti yang dibuka dengan harga yang fantastis, lalu dia okein, saya aja sebagai agennya waktu itu mengatakan ini tidak mungkin ya. Apalagi ditambahin 1 miliar ya, itu jelas sudah tidak mungkin lagi ya. Setahu saya semakin berduit orang, dia akan semakin nego ya, dia akan semakin nawar. Dan perhatikan ini, tidak ada uang yang terlalu mudah, harus ada usahanya. Saya merasa transaksi ini sangat mudah sekali. Datang, lihat harganya fantastis, harganya di atas pasar, dan dia langsung okein. Nah, kalau sudah seperti itu, justru kita malah harus curiga. Dan yang kedua, orang ini selalu membeli rumahnya tanpa DP. Dia mengatakan bahwa DP-nya akan datang 3 bulan lagi, karena uangnya ada di luar negeri. Dan waktu itu saya bilang sama dia, Pak, daripada nunggu 3 bulan, DP-nya Anda janjikan 60-70%, gimana kalau Anda kasih 100 juta dulu aja? Oh nggak mau, saya bilang 50 juta aja gimana? Oh nggak bisa, 10 juta aja gimana? Oh nggak bisa juga. Ya sudah, saya langsung bilang sama pemilik bahwa orang ini impossible, nggak mungkin, abaikan. Ya, tetapi ada juga pemilik yang mungkin tergiur dengan kemudahan transaksi ini. Nah, tapi untunglah ada peran seorang agent properti yang bisa secara logis membarier, menghalangi dan mencegah supaya owner ini tidak masuk ke dalam lubang yang semakin dalam. Itulah peran seorang agent properti. Jadi Anda sebagai agent, pelajaran yang pertama yang bisa Anda dapatkan adalah tidak ada uang yang mudah. Jadi kalau terlalu mudah, terlalu gampang, terlalu cepat, Anda harus semakin berhati-hati. Ya, yang kedua, sebagai agent properti jangan teriming-iming dengan bonusnya, karena Anda kepingin bonus besar lalu deal sehingga Anda mengabaikan kefairan atau kenetralan. Ya, Anda menjadi tidak objektif lagi. Ya, jadi yang kedua, Anda adalah sebagai pelindung dari penjual maupun pembeli. Ya, jadi jangan hanya berpikir komisi terima terjual selesai. Perhatikan, pakai sudut pandang. Kalau Anda jadi ownernya, kira-kira fair nggak? Kalau Anda jadi pembeli, kira-kira fair atau tidak? Apakah ini masuk akal? Yang ketiga, selalu mintalah KTP dari pembeli. Ya, apalagi kalau sudah mau MOU, dan selalu foto KTP-nya. Ya, nah orang ini punya ciri-ciri dia tidak mau menunjukkan data pribadinya dia.
KTP dia tidak mau tunjukkan, data-data dia tidak mau tunjukkan. Oke, kasus yang kedua yang lagi heboh di Surabaya, yaitu seorang notaris terkenal, ternama dengan inisial DC yang saat ini diduga melakukan penipuan kepada puluhan nasabahnya hingga 67 miliar lebih. Nah, beritanya ada di mana-mana. Nah, kok bisa seorang notaris yang sudah punya nama bisa menipu klien-kliennya hingga sampai puluhan miliar? Saya yakin klien-kliennya ini adalah orang-orang yang punya duit dan pintar sebetulnya. Tapi mungkin karena sudah terlalu percaya dengan notaris yang sudah punya nama ini. Teman-teman semua, Anda bisa cari beritanya, bagaimana itu bisa terjadi. Notaris istilahnya DC, banyak di Google. Apa yang perlu kita waspadai teman-teman kalau Anda mau transaksi jual beli properti? Ya, banyak notaris yang saya kenal dan notaris yang jujur dan bisa sangat dipercaya. Ya, tetapi walaupun bisa sangat dipercaya, Anda sebagai pembeli tetap harus waspada. Ataupun sebagai penjual juga harus tetap waspada. Percaya boleh, tapi jangan terlalu percaya. Apa kewaspadaan yang perlu Anda lakukan? Yang pertama, jangan pernah memberikan down payment atau uang kepada notaris. Karena notaris sudah memiliki seluruh dokumen asli. Dan ingat, notaris itu kekuasaannya sangat besar pada waktu sudah memegang dokumen. Ingat, notaris bisa menjadi sutradara yang baik, juga bisa menjadi sutradara yang buruk di sana. Jadi, saran saya adalah pilihlah notaris yang Anda sudah kenal dan sudah Anda percaya. Tapi walaupun sudah kenal dan sudah Anda percaya, jangan terlalu percaya sehingga Anda menyerahkan segalanya. Ya, banyak orang saya tahu sertifikatnya ditinggal di notaris sekian lama, nggak diambil-ambil. Ya, itu menjadi beban juga untuk notarisnya, saya yakin. Ya, jangan karena untuk menghemat biaya Anda memilih notaris yang tidak memiliki track record yang baik, ya, atau bahkan notaris yang memiliki record yang nggak baik. Anda bisa cari di Google, di internet, yang sering disengketakan, sering dimasalahkan, ya kan? Jangan. Lah kalau nggak titip di notaris, titip di siapa? Boleh Anda langsung transfer ke penjual kalau Anda percaya, tapi kalau mau lebih aman, kalau Anda membeli lewat agen properti, titiplah ke kantor agen propertinya, jangan ke agennya, tapi ke kantornya. Ya, supaya bisa diamankan. Ya, ingat kantor agen properti tentu lebih aman karena dia tidak memegang sertifikat asli Anda, sehingga dia tidak bisa mendapatkan uang 2-3 kali ditransaksikan berkali-kali kepada orang lain. Yang kedua, belilah agen properti yang berada dalam naungan REB dan agen properti yang profesional, agar agen properti ini bisa menjadi konsultan Anda sekaligus auditor Anda untuk mengetahui properti ini benar atau properti ini nggak benar, baik secara legal ataupun secara fisiknya. Kenapa saya katakan kalau Anda beli properti ke agen properti yang profesional? Dalam kasus notaris DC ini, salah satu modus yang dilakukan adalah notaris DC ini berperan sebagai agen properti. Dia notaris, dia tawarkan, dia yang buat IJB, dia yang pegang uangnya. Hancur mina sudah. Yang ketiga, pada waktu Anda mentransfer uang, baik itu termin pertama ataupun termin pelunasan, itu langsung ke rekening pemilik properti, bukan ke orang lain. Ya, sehingga bisa ditelusuri apabila terjadi kenakalan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Jika Anda harus transfer lewat perantara ataupun agen properti, mintalah tanda terima ataupun kwitansi resmi yang ditandatangani oleh pemiliknya. Nah, kurang lebih itu dari saya. Waspada itu harus, percaya itu boleh, tapi jangan sampai terlena. Kurang lebih itu dari saya, Budionoli, Bimax Property. Sekarang pasti bisa.